Saya pernah berpikir bahwa cinta kami adalah abadi, tak tergoyahkan oleh waktu atau rahasia. Sampai hari itu, setelah pemakaman Ari, suami saya membuka akun bank kami dan menemukan transfer misterius yang mengubah segalanya. Itu bukan hanya uang, tapi bukti pengkhianatan yang menusuk hati saya seperti pisau tajam. Saya, Rian, seorang arsitek berusia 32 tahun di Jakarta, bertemu Ari 5 tahun lalu di sebuah kai kecil di kawasan Kemang. Saat itu, hujan deras mengguyur ibu kota, dan dia duduk sendirian dengan secangkir kopi hitam, mata coklatnya menatap keluar jendela seolah mencari jawaban atas pertanyaan tak terucap. Saya, yang baru saja pindah dari Surabaya, merasa kesepian di kota besar ini. Kami mulai berbincang tentang seni arsitektur tradisional Indonesia, dan sejak itu hubungan kami berkembang seperti sungai yang mengalir tenang menuju lautan. Ari adalah seorang pengusaha sukses di bidang ekspor rempah-rempah. Dia berasal dari keluarga kaya di Medan tapi selalu rendah hati. Kami menikah secara diam-diam di Bali, di bawah upacara adat yang sederhana, karena masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menerima cinta seperti kami. Keluarganya menentang, tapi Ari memilih saya. Kau adalah rumahku, Rian, katanya suatu malam saat kami berbaring di pantai Sanur, angin laut menyapu rambutnya. Hidup kami penuh warna. Kami bepergian ke berbagai pulau, menyelam di Raja Ampat, mendaki Gunung Bromo, dan menikmati malam di Yogyakarta. Ari selalu romantis, mengirim bunga mawar merah setiap pagi ulang tahun pernikahan kami. Tapi ada bayangan yang tak pernah saya sadari. Dia sering bepergian bisnis ke Singapura dan Malaysia, katanya untuk negosiasi kontrak. Saya percaya sepenuhnya, karena cinta kami dibangun atas kepercayaan. Kemudian penyakit datang seperti badai. Ari didiagnosis kanker hati stadium akhir. 6 bulan terakhir adalah neraka. Saya meninggalkan pekerjaan untuk merawatnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dia semakin kurus, tapi senyumnya tetap hangat. Janji padaku, Rian, hidup terus setelah aku pergi, bisiknya di malam terakhir. Saya menangis, memegang tangannya erat. Dia meninggal di pelukan saya, meninggalkan lubang besar di dada. Pemakaman diadakan di pemakaman keluarga di Medan. Keluarganya datang, tapi tatapan mereka penuh penolakan. Ibu Ari bahkan tak mau berbicara dengan saya. Setelah itu, saya kembali ke Jakarta, sendirian di apartemen kami yang sekarang terasa hampa. Surat-surat hukum datang, warisan. Ari meninggalkan segalanya untuk saya, termasuk bisnisnya senilai 7 juta dolar. Tapi dia tak pernah menyebutkannya. Kenapa kau tak bilang, Ari, gumam saya pada oto kami di meja. Malam itu hujan kembali mengguyur Jakarta. Saya duduk di depan komputer, memasukkan password akun bank bersama kami. Saldo menunjukkan angka fantastis, tapi ada transaksi aneh. Transfer rutin ke rekening di Singapura atas nama seorang pria bernama Aisal. Siapa dia? Hati saya berdegup kencang. Saya mulai menyelidiki, menelepon bank, tapi jawaban mereka ambigu. Esok harinya, saya terbang ke Singapura. Di sana, saya bertemu Aisal di sebuah apartemen mewah di Orchard Road. Dia pria tampan berusia 28 tahun dengan senyum mirip Ari. Ari adalah kekasihku selama 3 tahun, katanya tenang sambil menuangkan teh. Dunia saya runtuh. Aisal menceritakan bagaimana mereka bertemu di sebuah konferensi bisnis, bagaimana Ari berjanji meninggalkan saya untuknya. Dia bilang kau hanya masa lalu, ujar Aisal, matanya penuh kemenangan. Saya marah, terluka. Bagaimana Ari bisa mengkhianati saya? Saya kembali ke Jakarta, hati hancur. Malam-malam berikutnya dipenuhi mimpi buruk. Ari tertawa dengan Aisal, meninggalkan saya sendirian. Saya mulai minum, menghindari teman-teman. Tapi ada surat dari Ari yang ditemukan di laci meja kerjanya. Makan aku, Rian. Aisal adalah kesalahan. Aku mencintaimu selamanya.
Surat itu membingungkan. Saya konfrontasi Aisal lagi melalui ideocal. Dia tertawa. Itu bohong. Ari mencintaiku. Tapi ada keraguan di matanya. Saya mulai menggali lebih dalam, menyewa detektif swasta. Ternyata Aisal adalah penipu. Dia memanfaatkan Ari yang sakit, memaksa transfer uang dengan ancaman membeberkan hubungan mereka ke keluarga Ari. Konflik memuncak saat Aisal datang ke Jakarta menuntut bagian warisan. Kami bertemu di kai yang sama tempat saya bertemu Ari. Berikan setengahnya atau aku publikasikan semuanya, ancamnya. Saya gemetar, tapi ingat kata Ari, hidup terus. Saya rekam percakapan itu, laporkan ke polisi. Aisal ditangkap atas tuduhan pemerasan. Dalam proses itu, saya bertemu dengan adik Ari, Lina, yang ternyata mendukung kami diam-diam. Abang mencintaimu, Rian. Dia tak pernah selingkuh sungguhan, katanya. Ternyata, transfer itu adalah untuk membantu Aisal yang katanya sakit, tapi Aisal bohong. Ari terjebak dalam kebohongan. Hati saya mulai sembuh. Saya gunakan warisan untuk mendirikan yayasan di Indonesia, membantu pasangan seperti kami. Di acara pembukaan di Bali, saya berdiri di pantai yang sama, merasakan angin laut. Terima kasih, Ari, bisik saya. Cinta kami tak sempurna, tapi itu nyata. Sekarang, setelah semuanya reda, saya sering duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Pikiran saya kembali ke masa-masa awal dengan Ari, ketika segalanya masih sederhana. Kami bertemu di tengah hiruk-pikuk kota, tapi cinta kami seperti oasis di padang pasir. Ari lahir di keluarga Batak yang konservatif. Ayahnya seorang pengusaha besar, mengharapkan Ari melanjutkan bisnis keluarga. Tapi Ari punya mimpi sendiri, membangun kerajaan rempah yang etis, membantu petani kecil di Sumatera. Saya, dari keluarga sederhana di Surabaya, belajar arsitektur di IP Bandung. Kami berbeda, tapi saling melengkapi. Pernikahan kami di Bali adalah momen magis. Di bawah pohon rangipani, kami bertukar cincin emas sederhana. Dalam suka dan duka, kata Ari, matanya berkaca-kaca. Malam itu, kami menari di pantai, ombak menyanyi untuk kami. Tapi bayangan masyarakat selalu mengintai. Di Indonesia, cinta seperti kami masih tabu. Kami sembunyikan dari dunia, tapi di hati itu bebas. Bisnis Ari berkembang pesat. Dia sering ke luar negeri dan saya bangga. Tapi ada tanda-tanda yang saya abaikan, telepon malam hari, pesan misterius. Bisnis, katanya selalu. Saya percaya karena cinta buta. Ketika kanker datang, dunia kami gelap. Ari menolak pengobatan awal, takut keluarganya tahu. Aku tak mau mereka campur, katanya. Saya marah, tapi akhirnya setuju. Kami berjuang bersama, dari kemoterapi hingga doa di masjid. Ari semakin religius, membaca Al-Quran setiap malam. Allah tahu cinta kita murni, bisiknya. Setelah pemakaman, kesedihan menyelimuti. Saya tak bisa tidur, makan pun susah. Teman-teman datang, tapi mereka tak paham kedalaman luka saya. Lalu akun bank itu. Transfer ke Aisal, $500.000 setiap bulan. Saya syok. Siapa Aisal? Penerbangan ke Singapura seperti mimpi buruk. Aisal menyambut saya dengan senyum manis, tapi mata licik. Ari bilang kau membosankan, katanya. Saya ingin memukulnya, tapi tahan. Dia tunjukkan oto-oto mereka bersama di hotel mewah. Hati saya robek. Kembali ke Jakarta, saya hancur. Saya kunjungi makam Ari di Medan, menangis di depan batu nisan. Kenapa Ari? Apa aku tak cukup? Angin sepoi membawa aroma rempah, mengingatkan pada bisnisnya. Surat di laci, Ari menulis tentang penyesalan. Aisal memaksa aku. Aku takut kehilanganmu. Tapi kenapa tak bilang? Saya mulai ragu. Detektif mengungkap,
Aisal adalah mantan karyawan Ari, dipecat karena korupsi. Dia balas dendam dengan memeras. Konfrontasi di KAE, Aisal datang dengan tas penuh dokumen palsu. Warisan itu milikku juga, katanya. Saya rekam, polisi datang. Aisal ditangkap, mengaku semuanya bohong. Ari tak pernah selingkuh, transfer itu untuk hutang bisnis yang Aisal palsukan. Dina, adik Ari, datang ke Jakarta. Abang tak pernah bahagia sebelum bertemu kau, katanya. Kami menangis bersama, membangun jembatan dengan keluarga. Saya mulai hidup lagi, mendirikan yayasan. Di acara pertama, saya ceritakan kisah kami, menginspirasi banyak orang. Sekarang saya merasa Ari masih di sisi saya. Cinta kami, meski penuh luka, mengajarkan tentang pengampunan. Hidup setelah Ari seperti belajar berjalan lagi. Setiap pagi, saya bangun dengan hati berat, tapi yayasan memberi tujuan. Nama yayasan, Ari Foundation or Equality, membantu komunitas LGBT di Indonesia. Kami adakan seminar di Jakarta, dukungan psikologis di Bandung, dan kampanye di Bali. Tapi masa lalu tak mudah dilupakan. Aisal di penjara, tapi ancamannya masih bergema. Suatu hari, saya terima surat anonim, rahasia Ari belum berakhir. Hati saya gelisah. Siapa pengirim? Saya hubungi Lina. Mungkin dari keluarga, katanya. Keluarga Ari tahu tentang warisan, tapi tak setuju saya dapat semuanya. Ayah Ari, Pak Hadi, pria keras kepala, pernah bilang kau bukan bagian keluarga. Saya terbang ke Medan. Di rumah besar mereka, Pak Hadi menyambut dingin. Kau ambil semuanya, katanya. Saya jelaskan tentang Aisal. Matanya melunak. Ari bilang kau baik, gumamnya. Ternyata surat anonim dari sepupu yang iri. Konflik keluarga memuncak di pertemuan keluarga. Mereka tuntut bagian bisnis. Saya tolak karena Ari wariskan untuk saya. Ini untuk kebaikan, kata saya. Lina dukung saya, menyebabkan perpecahan. Di tengah itu, saya bertemu Andi, volunteer di yayasan. Dia pria muda dari Makassar, mata hitamnya penuh semangat. Kami bekerja bersama, dan ada percikan. Kau menginspirasi, katanya. Tapi saya ragu Ari masih di hati. Malam di Bali, saat konferensi yayasan, Andi ajak jalan. Di pantai Kuta, kami bicara panjang. Aku tahu kau masih mencintai Ari, katanya lembut. Saya menangis, menceritakan semuanya. Andi peluk saya, tapi tak lebih. Kembali ke Jakarta, surat baru datang dari Ari, ditulis sebelum mati. Jika kau baca ini, berarti aku pergi. Cari bahagia lagi, Rian. Hati saya hangat. Mungkin Andi adalah jawaban. Tapi konflik dengan keluarga Ari meningkat. Pak Hadi ajukan gugatan hukum. Pengadilan di Medan penuh tekanan. Saksi dari Aisal muncul, bohong lagi. Saya hampir kalah, tapi Lina beri bukti, Ideo Ari menyatakan wasiat. Saya menang. Pak Hadi akhirnya minta maaf. Ari memilihmu karena alasan. Kami rekonsiliasi. Dengan Andi, hubungan berkembang lambat. Kami bepergian ke Lombok, menikmati matahari terbenam. Ini baru awal, katanya. Saya tersenyum, merasa hidup lagi. Yayasan berkembang, membantu ratusan orang. Saya lihat dampak, pasangan yang berani keluar, keluarga yang menerima. Ari akan bangga. Waktu berlalu, tapi luka tak pernah hilang sepenuhnya. Setahun setelah pemakaman, saya duduk di makam Ari, membawa bunga. Aku baik-baik saja, bisik saya. Angin membawa aroma rempah, seperti pelukannya. Andi menjadi bagian hidup saya. Dia pindah ke Jakarta, bekerja di yayasan. Kami bagikan mimpi, membangun pusat dukungan di seluruh Indonesia. Tapi ada keraguan. Apakah saya siap mencinta lagi? Suatu hari, Aisal bebas bersyarat. Dia hubungi saya, makan aku.
Saya tolak bertemu, tapi dia datang ke kantor. Aku sakit seperti Ari, katanya. Ternyata dia punya kanker. Hati saya campur aduk. Pengkhianatan masih sakit, tapi kemanusiaan memanggil. Saya bantu biaya pengobatannya anonymously. Kenapa? Tanya Andi. Karena Ari akan lakukan itu, jawab saya. Itu bagian dari penyembuhan. Konflik baru muncul, media tahu tentang yayasan dan kisah kami. Artikel di koran, arsitek gay mewarisi jutaan, keluarga protes. Masyarakat bereaksi beragam. Ada dukungan tapi juga ancaman. Demo di depan kantor, polisi datang. Di tengah badai, Andi tetap di sisi. Kita lawan bersama, katanya. Kami adakan konferensi pers, ceritakan kebenaran. Publik mulai paham. Dukungan banjir, donasi, olun terbaru. Perjalanan ke Papua untuk ekspansi yayasan. Di sana, kami lihat keindahan alam, tapi juga diskriminasi. Seorang pemuda cerita kisahnya, mirip kami. Itu menguatkan. Hubungan dengan Andi mendalam. Di hutan Papua, dia katakan, aku mencintaimu, Rian. Saya ragu, tapi ingat surat Ari. Aku juga, balas saya. Ciuman pertama kami di bawah bintang, romantis tapi sederhana. Kembali, keluarga Ari datang. Pak Hadi gabung yayasan. Untuk Ari, katanya. Rekonsiliasi penuh. Aisal meninggal. Saya hadiri pemakamannya, makan dia. Itu bebaskan saya. Hidup sekarang penuh harapan. Dengan Andi kami rencanakan masa depan. Cinta baru tapi Ari tetap di hati. Yayasan jadi simbol perubahan. Di Indonesia perlahan masyarakat terbuka. Saya bangga. 2 tahun berlalu dan Jakarta masih sama, macet, hujan tapi sekarang penuh makna. Andi dan saya tinggal bersama di apartemen baru di Senayan. Pagi-pagi kami minum kopi bicara rencana. Hari ini seminar di UI, katanya. Saya tersenyum merasa beruntung. Tapi masa lalu kembali. Surat dari pengacara, klaim baru atas warisan. Ternyata Aisal punya saudara yang tuntut. Pengadilan lagi. Stres menumpuk. Andi dukung tapi argumen muncul. Kau terlalu terikat masa lalu, katanya. Saya marah. Ari bagian dari aku. Pertengkaran pertama kami. Di pengadilan, saksi bohong. Saya hampir kalah. Dina datang beri dukungan. Kita menang, katanya. Setelah menang, saya minta maaf pada Andi. Aku takut kehilangan lagi. Dia peluk saya. Aku di sini selamanya. Kami bepergian ke Borobudur mencari kedamaian. Di candi kuno kami bicara hati ke hati. Cinta kita baru tapi kuat, katanya. Yayasan ekspansi ke Aceh. Tantangan besar, budaya konserati. Tapi kami sukses, bantu banyak orang. Suatu malam mimpi Ari bahagia, Rian. Saya bangun menangis tapi damai. Hubungan dengan Andi berkembang. Kami adopsi anjing, simbol keluarga kecil. Konflik terakhir, ancaman dari kelompok radikal. Kantor dirusak. Polisi lindungi kami. Di acara besar di Bali, saya pidato, cinta tak kenal batas. Aplaus bergema. Sekarang saya lihat masa depan cerah. Dengan Andi kami bangun mimpi. Akhirnya segalanya tenang. 3 tahun setelah pemakaman, saya berdiri di Pantai Sanur, tempat pernikahan kami. Andi di sisi, tangan bergandeng. Ini untuk Ari, katanya. Yayasan jadi nasional, bantu ribuan. Keluarga Ari jadi bagian, Pak Hadi jadi penasihat. Saya tulis buku tentang kisah kami, cinta di balik bayang. Bestseller, inspirasi banyak. Dengan Andi kami nikah simbolis di Bali. Teman-teman datang penuh sukacita. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna.
Ari ajarkan pengampunan, Andi ajarkan harapan. Di akhir hari, saya tahu cinta abadi dalam bentuk apapun.